etapa pertama Baba Gabut Flores. Hari ini udah sampai di puncak. Puncak tuh walaupun udah sering kita lewatin, kayaknya nggak pernah ngebosenin ya, asik banget, adem dan nggak jauh dari apa? Bukan ibu kota lagi ya, dari Jakarta. Dan rencananya untuk etapa pertama, gua akan nginep di Omah Bata. Itu di Pekalongan, tempatnya Om Mugi, di kaki gunung apa? Gua lupa, Gunung Surat. Om Mugi ini teman sepeda gua, dia kepala sukunya Padepokan Taring Ompong. Orangnya unik. Pokoknya ikutin aja perjalanan Baba Gabut ke Flores. Karena udah lama nggak pernah lewat puncak, emang jarang ke puncak sih. Ternyata di Gunung Mas itu udah ada rest area, jadi enak ya buat istirahat. Ini kita lanjutin lagi mau ke arah puncak pas. Ini karena hari kerja dan masih pagi, jadi jalanan lumayan sepi. Paling macet-macet alus tadi di pasar Cisarua. Ini ke kanan untuk masuk ke kebun teh Gunung Mas ya, dikelola sama PTN. Berapa tuh gua lupa. Dulu sih gua pernah camping di situ, tapi nggak tahu ya sekarang masih ada camping groundnya apa enggak. Kalau nggak salah sih udah villa-villa. Dan dulu kita pernah tuh ada trekking buat ke Gunung Mas tuh kecil gitu ya, ada air terjun, kita pernah bikin trekking ke sana. Tapi sekarang udah nggak tahu ya, udah lama banget, orang masih sekolah dulu mah. Teman-teman tahu kan kalau kita ke puncak terutama malam ya, itu khas banget tuh di pinggir jalan ada bapak-bapak duduk pakai kupluk, terus kadang sarung diselempangin, bawa senternya digoyang-goyang, sama megang tulisannya apa? Ada villa. Nah mungkin kalau teman-teman ada punya pengalaman, boleh tuh cerita-cerita di komen, karena kayaknya unik juga ya cara strategi marketingnya tuh dari dulu sampai sekarang tuh begitu. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi, pas. Pengen tahu dah siapa yang terakhir pernah ke Istana Bogor, karena kalau gue sendiri terakhir itu SD, Dharma Wisata dari sekolahan. Satu-satunya jalan yang menikung tajam letter U di genre puncak Cianjur ya ini, yang udah dikenal disebut tapal kuda. Ini bener-bener tikungannya diputer balik. Selepas kota Cianjur kita masuk genre Ciranjang. Ini enak ya, jadi hawanya adem karena pohonnya rindang di kiri kanan jalan. Di kiri kita masih banyak lihat sawah. Dulu Cianjur terkenal dengan sawahnya kan. Kalau di sisi kanannya beberapa titik pabrik-pabrik gitu atau gudang. Ini mah jalan tol, jadi kita kalau masuk sini motor juga bisa masuk ya, setahu gua tol yang bisa masuk motor ya di sini. Tapi sekarang udah bebas ya, nggak perlu bayar lagi, nggak kayak dulu. Nih menjelang jembatan panjang di depan tuh, sini banyak tukang cincau. Sekarang ada tukang bakso juga. Banyak tuh cincau tuh, adem banget siang-siang kayak gini. Gerbang selamat datang Taman Asmaul Husna. Nah ini kita akan mau nyebrang jembatan Sungai Citarum. Ini yang di kiri itu adalah rest area. Jadi biasanya orang-orang bisa rest area di situ, ada masjid, atau bisa istirahat yang di tukang-tukang cincau yang tadi, karena mereka bisa rebahan sambil seger makannya cincau, ngebakso juga bisa. Nah ini Sungai Citarum, jurangnya lumayan dalam. Kebo tuh sadar diri aja, karena dia jalannya nggak bisa kencang, jadi kita pas garis putih aja pelan-pelan. Tuh, lari cuma segini kita mah. Tuh, dari 40 paling 60 paling top banget. Tahu ini buah apa tuh? Ayo.
Bab, gua apa ini? Ya betul, gue yang nanya, gue yang jawab, gua Jigong. Yang paling diinget kalau dulu jalan dari Bandung atau dari Garut jalan-jalan lewat sini. Nah, ini pusat oleh-oleh. Ya teman-teman ingat gak dulu kalau jalan-jalan lewat Padalarang di oleh-olehnya apa? Celengan cicing. Gentong. Kalau makanannya pasti tape. Tape deh. Apa perasaan gua aja ya, lampu merah di Jalan Raya Bypass Bandung tuh lama banget, makanya sampai ada light musik tuh di lampu merah. Nih gua ngadem bawah pohon. Vibe-nya kayak di Jepang, pada goes yang kerja. Tuh, naik sepeda lagi tuh. Pantauan dari Nagrek arah arus balik masih macet. Selamat menikmati bapak-bapak ibu-ibu. Selepas Nagrek arah Tasik itu jalanan terpantau masih macet. Jadi ini arus balik yang habis lebaran ke arah Jakarta. Tapi untuk ke arah Tasiknya aman, nggak macet. Ngadem dulu di daerah Limbangan sebelum lanjut. Pantat panas juga naik motor. Alhamdulillah ke arah Jawa Tengah jalannya lancar-lancar aja. Tapi yang ke arah Jakarta masih arus balik ternyata. Padahal udah hari pertama atau hari kedua orang-orang kerja sini. Oke, kita akan lanjut. Kayaknya sih bakal kemalaman sampai Pekalongan. Karena baru sampai, ya emang jauh sih. Mungkin truk ini jalannya melambung supaya dapat momen nanjak kali ya. Ini jalur lawan dimasukin sama dia. Maghrib kita baru masuk di daerah Banjar. Ya udah dipastiin kita masuk Pekalongan itu pasti malam atau tengah malam kayaknya, atau bisa pagi. Nah kita lihat aja di akhir video. Kita pengamanan kampung tengah dulu nih. Dulu gue makan di sini enak nih masakannya nih. Ayam goreng kampungnya. Wih. Garis putih di aspal ini kalau malam tuh sangat membantu banget ya, apalagi kalau gelap. Karena jadi kita tahu tuh batas aspal di mana dengan patokan garis putih ini. Jam segini mendadak hujan. Prepare dulu deh. Dikit lagi udah nyampe, 30 kilo lagi sampai di Omah Bata. Kehabisan bensin tengah hutan. Cuma kebagian sisa 3.000. Mudah-mudahan cukup sampai kali tadi. Jadi ceritanya ini kita masuk hutan terus nggak tahu kalau bakal. Tadi kita ngikutin map, ternyata jalan-jalan potong. Map ternyata arah ini masuk hutan terus tanjakan mulu. Bensin tiris. Tadi sekalinya ada yang jualan bensin eceran, cuma ada 3.000 perak. Ya mudah-mudahan bisa cukup nih sampai ketemu pom bensin lagi. Nanjak terus. Ini kalau jalan malam gitu udah berkabut, terus jalanannya nggak ada penerangan kurang, nggak ada penerangan bukan nggak kurang, sama nggak ada garis jalan, ya gini nih puyeng. Ngerinya nggak tahu jalan mana jalan, mana batas jalan. Tuh. Jadi pelan-pelan aja deh. Sampai di Kalibening di
dijemput sama Mugi. Kita akan ke tempatnya Mugi nih. Dingin di sini, Gi. Nggak kayak di Depok. Ini kita masih ke belautan lagi, Gi. Masih kita masih mau masuk hutan. Oke. Sekitar 5 kilo lagi kita masuk hutan. Ya, oke kita ikut Mugi. Kabupaten Pekalongan. Tapi Pekalongan yang ini dingin ya, Gi. Karena gue taunya Pekalongan di pesisir utara. Gue baru tahu kalau Pekalongan ada daerah dingin dan gelap. Jadi jalan sebelum Kalibening dijemput sama Mugi itu gue juga ngelewatin daerah Tanjakan Semingkir, terus Kalianget, Mangunan, itu hutan. Yang pas di Kalianget sih bener-bener gak ketemu rumah, terus bener-bener sepi banget. Yang gue takutin tuh ini bensin gue bener-bener tiris gitu. Ini gue pas sampai di Kalibening dijemput Mugi nggak ada pom bensin, tapi alhamdulillah aman lah nih sampai di daerah Mugi. Nah ini gua ngelewatin Gunung Surat, jalannya sepi banget. Nah ini sama Mugi dibantu pakai lampu senter sepeda yang lumayan kenceng karena gelap banget itu. Kata Mugi takutnya ada babi nyebrang, kan repot banget nih kita jalan, makanya dia nyenter ngacak-ngacak tuh ke hutan supaya babi tuh lihat. Gantian ya, kita lewat dulu, entar kalau gue udah lewat lu menyeberang jalan ya silakan. Wah, sampai di Omah Bata. Alhamdulillah, sampai kita di Omah Bata. Gi, jangan serius kayak inilah, jangan serius kayak Jabat. kayak tukang gas. Coba gue datangnya ada sorean ya. Iya, saya berharap tadi tuh Omah Bata gak sorean. Ya, tahu. Kalau jalan pengennya mana-mana. Enak ini. Sisain apa gitu buat gua, tanah separoh gitu. Ini pakai aja. Ini tanah saya. Mana ini masih tanah lu? Iya. Tapi rencananya emang nggak bangun buat parkiran aja. Jadi kalau misalnya mau hajatan atau apa kan kita nggak ganggu jalan. Tapi rata-rata di sini saudara ya. Saudara ini kakak pertama perempuan. Ini gas berat bati, gua lepas dulu. Dia pakai. Yang kereta api tahu meleduk. Tapi gue baru sekarang nih ke Pekalongan, daerahnya dingin. Gue pikir tuh Pekalongan Dikit tuh panas ya? Ya karena kan gue waktu itu Pekalongan ya situ di Pantura kan. Pantura. Kan lu bilang waktu itu di sini banyak tempat-tempat kayak penyanting gitu. Ya. Nah. Ya, ngapain ngajak gue? Ya, besok. Hah? Ini kan masih terlalu pagi. Iya sih, besok aja ya. Ini saya lagi makan sarapan sama kepala suku Padepokan dari Ompong dan Ya Ompong. Pak Kades nih. Ompong. Baru tahu ya. Julukannya temen Ompong. Kasian. Ini satu kehormatan nih makan sarapan sama Pak Kades. Saya punya pimpinan yang sekarang Pak Camat. Pak Camat kayak jenengan. Soalnya sukanya hidup di alam, menyatu di alam. Oh, seru dong. Cuma Ini pakai apa? Ini pakai anu deh, apa? Combrang. Combrang. Kalau di Combrang sini pete ikan asak. Aduh, Tempat ini Custom. khas banget. nah ikan asapnya di sini sama di sana tuh bedanya jauh. Kan istri saya suka bikin tuh. Beda ya? Rasa ikannya tuh sama, apa ikannya tuh beda. Rasanya beda. Beda ya? Coba. Ada di sana juga, cuman beda. Aneh di sini bisa. Enak Ki. Apa karena di kampung? Wangi banget combrang tuh khas banget. Nah, terus nggak jenengan. Enggak. Nah air yang dari sini tuh dari ujung situ. Nah, dari bukit sana tuh. Oh, bukit sana ya? Bukit sana. Nah, makanya air di sini tuh sekalipun nggak pakai mesin itu kencengnya gitu. Iya kenceng tuh. Tadi gua di WC. Apa? Buat wassernya. Tapi
Iya sih. Itu belum saya fullin, Bapak. Kalau di kontrol itunya tuh kan dikasih kontrol tuh kan. Kalau kontrol bawahnya situ saya fullin, itu bisa lebih kencang. Nah, resikonya kalau paralonnya nggak bagus tuh pecah tuh. Oh jebol iya. biasanya. Kalau paralon ya. Kalah. Yang camping ground. Camping ground tuh di atas tatahan, itu namanya tatahan gitu. Ini kita yang dari jalur di sana itu ya. Betul, dari sana. Naik ke atas. Sana naik nih, ya dekat dipandang di situ tuh. Yang ada pohon-pohon pinus itu. Pohon pinus jarang-jarang dan itu dipandangnya. Nah kita maju lagi naik sedikit, itu dah. Camping ground terus di bawahnya lembang itu juga camping ground. Kalau akses kemari jalan itu dong, yang kemarin. Oh enggak, ada. Jadi kalau dari arah Pekalongan nanti begitu masuk ke Paninggaran naik dikit Sawangan itu bisa langsung belok kiri. Lah, dekat rumah gua dong. Iya, ada namanya Sawangan. Tapi sama ngebelautan juga kayak semalam. Enggak, di sana relatif. Oh, ketemu masih ada kampung ya? Nah, masih kampung-kampung. Kalau kita semalam kan yang dari depan tuh apa? Desa apa? Kampung apa? Dukuh. Maling si apa? Maling. Si Maling. Maling. Itu masuk hutan kan? Masuk hutan. Oh. Dan ya masih ada itu risikonya itu. Babi. Hutan yang Iya. hitam-hitam itu. Iya.